Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini 25 Sya'ban 1441 Hijriah yang bertepatan dengan 18 April 2020 Miladiyah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersua sama-sama untuk belajar terkait dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita sambut bersama-sama di tengah situasi yang sedang kita alami saat ini. Tentu ada hal yang berbeda, tapi tetap kita harus menyambutnya sebagai seorang mukmin dengan penuh sukacita dan kegembiraan dan bersiap-siap untuk beramal soleh di dalamnya. Pada hari ini, insya Allah pada daurah Ramadan sehari ini, ada 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama dengan saya pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Ustadz Maulana Laeda, LCMA, dari Kota Madinah. Yang kedua ada Ustadz Darul Idam, LC, dari Kota Buraidah. Dan yang ketiga ada Ustadz Eko Misbahuddin dari Kota Riyadh. Saya sapa satu persatu dulu. Ustadz Maulana, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Suaranya jelas ya, kedengaran? Jelas Ustadz, alhamdulillah. Kita ke Ustadz Darul Idam. Ustadz Darul Idam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Allah yahyikum, ahlan wa sahlan. Ustadz Eko. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah pada hari ini 3 pemateri kita akan membahas ya bersama-sama dengan kita terkait dengan puasa, terkait dengan rukhsah terkait dengan bulan Ramadan dan pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan agama ini dengan berbagai macam metode. Salah satu metodenya adalah dengan tanya jawab. Olehnya hari ini saya punya beberapa pertanyaan yang insya Allah kita akan tanyakan dan kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama dari narasumber kita yang telah hadir pada sore hari ini. Izinkan saya ke Ustadz Maulana Laeda dulu. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ketika puasa ini menjadi wajib, maka dia menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Yang maknanya hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang hamba ya lebih dekat dengan Allah adalah puasa. Nah, Ustadz Maulana, kira-kira apa saja rukun-rukun puasa supaya puasa kita menjadi sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi jazakallahu khairan akhi Fahmi wa baraka fik. Juga semoga pemirsa yang ada dan yang ya teman-teman dan asatidzah yang mengikuti program ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya setiap ibadah memiliki rukun khusus tersendiri ya, dan tidak terkecuali juga ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki 2 rukun yang sangat urgen. Ya, yang pertama adalah rukun niat, rukun
ya niat. Ya, niat puasa ya tentunya harus diniatkan sebelum sholat fajar atau sebelum masuk waktu subuh ya. Karena dalam hadis Ibnu Umar atau juga hadis Hafsah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya, maka tidak ada niat baginya. Maka sebelum tidur ya pada malam hari sudah meniatkan untuk berpuasa pada keesokan harinya, atau kalau bangun dan makan sahur pada saat itulah juga ya kita berniat ya untuk berpuasa pada hari itu, karena niat merupakan rukun di semua ibadah, di semua ya, ibadah yang kita lakukan atau yang disyariatkan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak. Rukun yang kedua adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari seluruh pembatal-pembatal puasa, baik itu makan, minum, syahwat, ya, atau yang dihukum dengan makan, minum dan qada'u syahwat atau hawa nafsu, ya, hubungan suami istri. Nah, menahan hal-hal pembatal ini dari sejak masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari di arah barat pada waktu sore harinya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus qiyama ila al-lail. Ya, makan minumlah sampai terang jelas benang makanlah puasa sampai waktu malam. Ya, ila al-lail, dan permulaan waktu malam adalah pas tenggelamnya matahari. Jadi ini dua rukun puasa yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Jazakallahu khairan Ustaz Fahmi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tadi berbicara tentang rukun, jadi ada niat semenjak malam hari Ustaz ya, dan juga imsak, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kalau tadi itu rukun Ustaz, mungkin bisa jelaskan juga terkait dengan sunnah berpuasa Ustaz. Silakan Ustaz. Secara umum ya sunnah berpuasa ya sunnah berpuasa terbagi dua ya. Yang pertama sunnah secara umum ya, baik yang disunahkan untuk orang yang berpuasa ataupun untuk orang yang tidak berpuasa ya, seperti berzikir, baca Al-Quran, berdoa, ya, bersedekah, ya, membantu orang lain, dan ibadah-ibadah lainnya yang kita bisa lakukan sehari-hari. Ya, ini ya pada bulan puasa, ya, atau bagi orang yang berpuasa ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan, ya, karena ya bulan puasa atau di hari-hari puasa adalah hari-hari yang sangat utama untuk kita mengerjakan amal soleh. Ya, kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah yang khusus yang terkait dengan bulan puasa. Sunnah-sunnah khusus yang terkait dengan bulan puasa atau yang terkait dengan puasa itu sendiri. Ya, di antaranya adalah tentunya ya makan sahur, ya itu ya sunnah yang sangat muakkadah, ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya, sebagaimana dalam hadisnya, ya, bersahurlah karena dalam sahur itu terdapat ya keberkahan. Kemudian yang kedua adalah ya berbuka puasa pada sore harinya. Ya. Itu juga merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hukumnya sunnah. Ya. Berbuka puasa pada ya, sore harinya. Ya. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah ya banyak berdoa ketika di siang hari ya bulan puasa. Tentunya ya jemaah sekalian, ya para ustadz dan ustadzah sekalian, ya, para saudara-saudara sekalian, berdoa di selain bulan Ramadan, yaitu tentunya merupakan ibadah yang ya, luar biasa. Apatah lagi dalam bulan Ramadan,
ya doa di dalamnya sangat mustajab tentunya. Dalam banyak hadis ya Rasulullah SAW menyebutkan, misalnya dalam hadis Al-Baihaqi, ya dalam hadis Al-Baihaqi misalnya Rasulullah mengatakan salasu da'watin mustajabah, ya da'watul walid, atau da'watul shaim, atau da'watul musafir, ya. Ada 3 doa yang mustajab, di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa. Dalam Sunan Tirmidzi juga dari Abu Hurairah disebutkan juga demikian. Salatun la turaddu da'watuhum, ya ada 3 orang, 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaim hina yuftir, ya orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi sunnah yang paling afdal juga ketika berpuasa adalah banyak-banyak berdoa. Apalagi ayat tentang doa ya di surah Al-Baqarah, ayat tentang doa pas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di tengah-tengah ayat tentang kewajiban berpuasa. Ini juga menunjukkan bahwa salah satu sunnah muakkadah bagi orang yang berpuasa adalah banyak berdoa. Keempat, ya di antara sunnah orang yang berpuasa adalah tentunya menjaga lisan dari hal yang sia-sia. Ya kalau ada orang yang mencela, yang menzalimi, maka kita katakan kepadanya ini soim, bahwa saya berpuasa. Ya, ini mru'un syatamahu au qatalahu, ya falyaqul ini soim. Ya kalau ada orang yang mencela, yang menjilat kejelekannya misalnya baik di medsos atau di ketika bertemu ya berbincang-bincang, maka atau bercandanya kelewatan, maka silahkan dikatakan ya ini soim. Ya ucapan kita kepada orang yang ya menjelek-jelekan kita, yang mencela kita bahwa saya berpuasa pada hari ini, ya sedikit ya minimal memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah ya untuk mengisyaratkan pada orang tersebut bahwa kita ini sedang berpuasa dan kita tidak ingin membalas celaannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai isyarat juga bahwa orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya dari hal-hal yang sia-sia, menjaga lisannya dari hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Tentunya di sana ya tentunya dalam banyak dalil, dalam banyak hadis, banyak sekali sunnah-sunnah berpuasa. Ya tetapi yang 4 ini adalah yang sangat urgen bagi kita dalam bulan Ramadan. Misalnya juga ya terkait dengan sunnah puasa di luar bulan Ramadan, misalnya idza da'ahu ahadun ila ta'amin falyaqul ya inni shaim, atau ya kalau ada orang yang mengajaknya misalnya untuk makan siang, tentunya ini di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan bisa saja terjadi kalau diajak oleh tetangganya yang non-muslim misalnya, silahkan mengatakan bahwa pada siang hari ini saya sedang berpuasa. Ya demikian Ustaz Fahmi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Menarik sekali. Tapi sebelumnya pada para pemirsa saya ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya, supaya kebaikan ini semakin besar, semakin berberkah kepada kita semua yang ada di sini, semua yang menyaksikan, semua yang hadir. Saya sarankan kita semua tag ya, tandai di kolom komentar keluarga kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, teman baik kita, ya. Siapa tahu di ujung pulau sana atau di ujung dunia sana saudara kita masih ada yang belum mengetahui tentang perkara-perkara yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi bisa jadi dengan satu sentuhan jari kita membukakan kebaikan bagi orang lain, dan jangan pernah menganggap remeh hal tersebut. Menarik sekali Ustadz Maulana. Tadi Ustadz berbicara tentang salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah berpuasa adalah berbuka puasa ya Ustadz. Ini sering menjadi pembahasan Ustadz. Sebenarnya apa sih doa yang sahih ya berkaitan dengan berbuka puasa? Apa yang dibaca ketika orang berbuka puasa? Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan? Sunnah-sunnah apa yang diterapkan pada saat berbuka puasa? Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan. Ya tentunya ya mengenai tentang sunnah-sunnah ini ya jazakallahu khairan Akh Fahmi sudah menyinggung tentang sunnah ketika berbuka ya. Ya, sunnah ketika berbuka insyaallah kita akan sebutkan sekaligus ya. Kita akan menyinggung tentang doa apa saja yang mesti dibaca atau yang disunnahkan dibaca ketika kita berbuka puasa. Tentunya ya
saudara-saudari, para ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa merupakan hal yang sangat sunnahkan dalam syariat puasa. Ya, di antara sunnah-sunnah berbuka, ya, yang pertama adalah banyak berdoa menjelang berbuka puasa. Ketika dekat-dekat waktu berbuka, ya, seorang muslim itu disunahkan untuk banyak berdoa, ya, karena pada saat itu doa, doa orang yang berpuasa sangat mustajab. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tadi yang kita sebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, thalathatun ya la turaddu da'watuhum. Ya, ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama adalah da'watul imamil adil, ya, doanya penguasa yang adil. Wa da'watus shaimi, ya, hina yuftir, ya, doanya orang yang berpuasa ketika dia, ya, berbuka. Kemudian ketiga adalah da'watul mazlum, ya. Jadi ini sangat disunahkan ketika berbuka untuk, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara sunnah ketika berbuka adalah, ya, menyuguhkan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ya, kepada tetangga kita yang mungkin butuh yang butuh pada makanan berbuka puasa, ini sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Apalagi fadilah it'amut ta'am, memberikan sedekah makanan, itu memang dalam Islam sangat luar biasa. Dalam hadis Abdullah ibnu Amr yang paling, Abdullah ibnu Salam, ya, yang paling populer, ya, ayuhan nas, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, ya. Sebarkan salam, berikanlah sedekah berupa makanan, kemudian salat malam, kemudian sambung hubungan silaturahmi, niscaya kalian akan masuk surga. Ya. Apalagi, ya, juga terdapat keutamaan yang sangat populer ketika kita memberikan makan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis yang populer, ya, hadis Atha ibn Abi Rabah dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man fattara sha'iman, ya, kana lahu mithla ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Ya, siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa ada kekurangan. Ya, jadi, ya, walaupun hadis ini tentunya ada sedikit dhaif, ya, karena Atha ibn Abi Rabah belum menemui, ya, tidak mendengar hadis ini dari Zaid bin Khalid al-Juhani alias yang mengkoti atau terputus sanadnya, tapi ya, ini masuk dalam fadilah amal, karena amalan memberikan sedekah makanan kepada orang yang berpuasa itu merupakan amalan yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang ketika bulan Ramadan, ya, banyak bersedekah, juga merupakan bentuk it'amut ta'am secara umum, apalagi kepada orang yang berpuasa yang sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan makanan berbuka puasa. Kemudian sunnah yang ketiga adalah, ya, menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana dalam hadis Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi dalam Sahihain, ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, ya. Ya, orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Ini juga menyegerakan berbuka puasa di awal waktu, ya, ketika matahari pas tenggelam, maka pada saat itulah kita disunahkan atau sunnah muakkadah bagi kita untuk berbuka puasa. Kemudian di antara sunnah yang lain ketika berbuka adalah, ya, memulai berbuka puasa dengan, ya, berbuka puasa dengan doa. Ya, ada beberapa doa yang diriwayatkan, misalnya dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala, ya, hadis dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih, yang diriwayatkan dari doa-doa, ya, dari doa-doa berbuka puasa. Walaupun tentunya ada sisi kedhaifannya, karena salah satu rawinya, ya, Marwan ibnu Muqaffa, ya, diperselisihkan apakah dia saduq atau apakah dia majhul, ya, ini hadis. Tapi tentunya
para ulama memperselisihkannya, tapi dari riwayat-riwayat doa-doa berbuka puasa yang dhaif semuanya ini yang paling sahih. Juga ada riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan Ad-Daraqutni juga Tabarani, ya doa yang sangat populer ya Allahumma laka sumtu ya wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Doa ini ya juga sering dipraktikkan oleh masyarakat kita. Tentunya hadisnya dhaif ya. Terlepas dari dhaif atau sahih, ya, ketika kita berbuka puasa ya tentunya doa kita sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita banyak-banyak berdoa dengan doa apa saja, doa dhahabadz dhama'u yaitu lebih utama karena disahihkan oleh banyak para ulama. Juga doa Allahumma laka sumtu, silahkan ya dengan tetap ya meyakini bahwa Allahumma laka sumtu itu ya bukanlah doa yang sahih bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai bentuk doa yang umum untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa ini memang ya doa yang memang harus kita panjatkan ketika berbuka puasa. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitabnya Ulumuddin sudah menyebutkan hal ini, bahwa orang yang berpuasa ketika berbuka itu disunahkan untuk berdoa kepada Allah agar puasanya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah yang lain bagi orang yang berbuka puasa adalah an la yastaktsiru minat ta'am, ya jangan terlalu banyak ya makan ketika berbuka puasa. Ini yang paling penting ya, karena kalau sudah banyak makan, sholat maghribnya berat, ya tidak khusyuk lagi, ya kemudian sholat isyanya sudah mencret, ya kemudian sholat tarawihnya banyak mengantuknya, ya itu Imam Al-Ghazali menyebutkan ini, bahwa kalau kita mau agar puasa kita terhitung sebagai puasanya orang-orang soleh, hendaknya jangan terlalu banyak makan, ya jangan terlalu banyak memberikan asupan bagi perut kita pada saat kita berbuka puasa. Ya demikian di antara sunnah ketika berbuka, Fahmi dan juga saudara-saudari sekalian, semoga bermanfaat. Jazakallah khairan Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan tentang 3 orang yang tidak tertolak doanya pada saat Fahmi secara singkat yang terakhir, ya sunnah bahwa ya tentunya sunnah yang sangat populer juga adalah memulai berbuka puasa dengan rutop, ya kurma mengkal ya, rutop ya, kalau tidak ada rutop tamar biasa, kurma biasa yang kering, kemudian kalau enggak maka tentunya dengan beberapa tegukan atau ya dari air putih, ya itu yang disunahkan ketika berbuka puasa sebagaimana dalam hadis-hadis yang populer. Ya itu Ustadz Fahmi. Atas pemaparannya, jazakumullah khairan. Sebelumnya saya sampaikan kepada para pemirsa, nanti setelah beberapa pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan yang berhak dijawab oleh seluruh pemirsa yang menyaksikan kegiatan ini. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya di kolom komentar. Demikian juga apabila ada pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, ya terkait tentang puasa, apapun itu, ya hendaknya dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti pertanyaan yang terpilih kita akan bacakan dan akan dijawab secara langsung. Ya tentu kita akan menyesuaikan dengan waktu yang tersisa bagi kita. Baik Ustadz Maulana, saya ucapkan jazakumullah khairan. Ketika orang berpuasa, Ustadz, banyak hal yang harus dia kerjakan. Dia masuk ke dalam satu ibadah tertentu, yaitu ibadah puasa, tapi dia masih juga harus mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Apa saja sih sebenarnya ibadah-ibadah yang lebih ditekankan, yang hendaknya lebih diperbanyak pada saat kita berpuasa, Ustaz? Ya, kita sudah sebutkan ya sebelumnya, ya ibadah-ibadah yang ditekankan dalam bulan puasa itu secara umum ada ibadah yang wajib tentunya, ibadah yang sunnah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib, ya ibadah yang wajib bisa terbagi ke dalam 2 hal. Ya. Pertama, ya menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya menjaga diri dari makanan, minuman, dari istri juga, mendekati istri juga tentunya. Ya bagi yang sudah menikah. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah yang wajib bagi orang yang berpuasa adalah menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Ya menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ibadah-ibadah yang wajib secara umum, juga menjauhkan diri dari maksiat yang bisa mengurangi pahala puasanya atau bahkan
tidak memberi nilai pahala bagi puasanya. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah itu sangat banyak, kita juga sudah sebutkan sebagiannya. Ya, di antaranya adalah bersedekah, ya, membaca Al-Quran, karena ya bulan puasa itu mulia karena disitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian di antaranya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membantu orang lain tentunya juga sangat mustajab, ya, sangat utama, sangat afdal dalam bulan puasa. Juga ibadah-ibadah, ya, sholat sunnah, sunnah mutlak misalnya, juga sholat sunnah yang lain, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha dan sebagainya, ini perlu untuk dijaga pada bulan puasa. Ya, juga menjaga diri kita dari hal yang sia-sia. Pada malam harinya juga demikian. Ya, melakukan qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang qiyamul Ramadan, ya, imanan, ya, meyakini fadilahnya, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, maka ya balasan dari Allah adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari juga banyak berzikir, banyak ya baca Al-Qur'an, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah sebutkan tadi bahwa kewajiban berpuasa atau bulan puasa dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan, ya, dengan digandengkan penyebutan doa. Ya, jadi doa, ya, ayat, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, bahwa kalau wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah bahwa saya dekat, yang maha dekat, dan saya mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini ya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat-ayat tentang bulan Ramadan, tentang puasa. Ini menunjukkan bahwa doa dalam bulan Ramadan juga sangat utama, sangat afdal untuk kita panjatkan, untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan amalan-amalan agar puasa kita, ya, bisa mencapai puasa saumu khususil khusus, ya, derajat saum yang paling tinggi, ya, maka ya silahkan merujuk pada ceramah kami pribadi pada beberapa hari yang lalu yang ada di akun Markaz Inayah, ya. Silahkan dirujuk di sana, yang ya dengan judul bukan sekadar puasa. Di sana kita sudah sebutkan bahwa Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, juga ditakrir oleh Ibnu Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, bahwa puasa, ya, kita secara umum terbagi tiga. Ada puasa saumul umum, ya, puasa secara umum itu sekadar menahan lapar dan dahaga. Ada saumul khusus, itu puasa khusus yang ya puasanya adalah menahan telinga, mata, pendengaran, ya, mata, telinga, kemudian tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Kemudian saumul khususil khusus, ya, puasa yang khusus, yang paling tinggi, yang tinggi derajatnya di Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasanya hati dari berbagai macam niat yang buruk dan dari pikiran-pikiran yang sia-sia, ya, serta keduniaan yang tidak mengantarkan kita kepada amalan akhirat. Ya, demikian Ustaz Fahmi, mungkin sudah terlalu panjang lebar, ya, tapi ya jazakumullah khair. Wa antum fa jazakumullah khairan, Ustaz. Sebelumnya saya sampaikan kepada para pemirsa, tadi saya sebutkan bahwasanya ada kuis yang akan saya sebutkan, dan para peserta, para pemirsa bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Bagi yang beruntung, yang paling cepat dan tepat jawabannya, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami, tentunya nanti akan di-inbox hadiahnya. Baik, saya punya pertanyaan untuk para pemirsa semua. Tadi Ustadz Maulana menyebutkan 4 sunnah bagi orang yang berpuasa. Mohon sebutkan 3 saja di kolom komentar. Siapa yang paling cepat, maka insya Allah tim kami akan mengirimkan inbox ke nomor atau akun yang beruntung. Baik, kita tahu bersama bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang begitu fleksibel. Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Ya, Islam ini apabila penganutnya, orang yang mengamalkan agama Islam ini dalam keadaan lapang, maka Islam akan menjadi ketat. Demikian pula apabila orang yang mengamalkan agama Islam ini berada dalam kesulitan, berada dalam kondisi yang berat, maka Islam akan meluas dan melonggar. Pembahasan tentang ini akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Eko. Saya ingin berbicara tentang rukhsah atau keringanan pada saat bulan Ramadan atau pada saat kita berpuasa.
sering kita dengar kata-kata rukhsah dalam berpuasa. Mohon Ustadz Eko bisa menjelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan rukhsah tersebut, dan siapa saja sih orang-orang yang berhak atau orang-orang yang diperbolehkan mengambil rukhsah dalam berpuasa. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustadz Eko. Bisa kembali. Ya, silakan Ustadz. Ya, Ustadz. Ya, berhubung kita semua sekarang berada dalam kondisi wabah yang menyerang kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat sehingga kita bisa kembali menjalankan ibadah-ibadah jamaiyah yang sebelumnya kita bisa jalankan, dan mungkin pada tahun ini akan terhalang dengan adanya wabah yang menimpa ini. Baik Ustadz, adapun yang berkaitan dengan rukhsah, ya mungkin kita artikan dulu ya. Rukhsah ini secara bahasa bisa berarti keringanan atau izin mengurangi. Jadi kalau kita dalam percakapan sehari-hari ketika berbelanja umpamanya, kalau ada harga yang murah itu disebut rakhis. Jadi ada kemurahan, ada pengurangan harga. Adapun menurut istilah, rukhsah ini berarti hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil. Berbeda dengan hukum dasarnya karena uzur. Jadi ada beberapa makna di sini yang perlu kita pahami. Yang pertama bahwa rukhsah ini adalah hukum. Dan hukum ini ditetapkan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan kehendak masing-masing orang. Hukum itu juga yang kedua berbeda dengan hukum asalnya. Ya, kalau kita ambil contoh umpamanya sholat asar, sholat zuhur, dan sholat isya. Baik, sepertinya terjadi gangguan. Kalau begitu saya mohon izin ke Ustadz Idam kalau Ustadz Eko sudah masuk. Oke, Ustadz Eko sudah masuk kembali. Baik, Ustadz, tadi sampai pada pembahasan tentang rukhsah. Dia adalah hukum dan dia berdasarkan dalil yang berbeda dengan hukum asalnya. Ya, jadi dia hukum yang ditetapkan berbeda dengan hukum asal, tapi penetapannya itu berdasarkan dalil. Dan sebab perbedaan hukum antara hukum dasar dan rukhsah ini adalah adanya uzur. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, di tengah-tengah itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu menginginkan dari kita kemudahan, bukan kesusahan. Dengan puasa ini begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Adapun orang-orang atau golongan yang berhak mendapatkan rukhsah, mungkin kita dapat menyebutkan 4 golongan ya. Yang pertama adalah musafir. Jadi orang ketika dalam perjalanan, dalam safar, dan safarnya ini safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat. Maka pada saat itu dia juga boleh untuk meninggalkan puasa. Ini yang pertama, yakni musafir. Yang kedua, orang yang sakit. Jadi orang yang sakit kemudian merasa berat untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui jika tidak mampu berpuasa. Tetapi jika mereka mampu untuk melaksanakan puasa, maka puasa tetap wajib bagi mereka. Yang keempat adalah orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa. Termasuk dalam golongan-golongan ini adalah wanita yang sedang haid dan nifas. Cuma ulama berbeda pendapat apakah ketika dia meninggalkan puasa itu termasuk rukhsah atau memang hukum asal.
Ya, karena kita sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wanita haid dan nifas ini tidak boleh berpuasa atau haram berpuasa, dan jika berpuasa puasanya tidak diterima. Ini mungkin sebagai mukaddimah, Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, wa iyyakum fajazakumullah khairan. Berkaitan dengan rukhsah ini sangat menarik. Tapi nanti kita akan kembali, Ustaz, ke masalah rukhsah ini. Saya ingin ke Ustaz Idam dulu. Ustaz Idam yang akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa saja, Ustaz, yang bisa membatalkan puasa kita, yang mengganggu puasa kita, menjadikan puasa kita tidak sah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Fahmi yang telah jadi MC pada kegiatan kita pada sore hari ini, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para mansub Markaz Kinayah yang telah memudahkan untuk berjalannya kegiatan kita sore hari ini. Hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat dimanapun kalian berada, hafizakumullahu jami'an. Tentunya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih khusus ya ibadah yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini yang tersisa terhitung beberapa hari lagi, yaitu ibadah puasa, penting bagi kita untuk bersama-sama bertafaqquh ya. Bertafaqquh untuk kemudian kita mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa itu sendiri. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa pembatal puasa, ya. Beberapa pembatal puasa yang merupakan kesepakatan dari para ulama. Ya. Karena jangan sampai kita capek-capek berpuasa di siang hari, akan tetapi ya justru puasa kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, di sini yang disepakati oleh ulama secara umum ada 7 pembatal puasa. 5 di antaranya bersifat secara umum, ya baik itu laki-laki dan perempuan, dan ada 2 pembatal khusus yang berlaku pada perempuan saja. Yang pertama adalah makan, minum, dan hubungan badan atau jima. Makan, minum sengaja, hubungan badan atau jima. Dan ini dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan untuk mencampuri istri-istri kalian, ya, karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah mengetahui ya bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagimu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Ketika hal ini ya makan, minum, dan jima atau hubungan badan, hadirin sekalian, merupakan ijma' ulama bahwasanya dia merupakan pembatal puasa. Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma' beliau mengatakan, lam yakhtalif ahlul ilmi anna Allah azza wa jalla harram 'ala as-sha'im fi nahari shaumi ar-rafatha wa huwa al-jima' wal akl wasyurb. Bahwasanya tidak terdapat perbedaan di kalangan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan rafath, yang dimana dimaksudkan rafath di sini adalah jima', yaitu berhubungan badan, makan dan minum di siang hari. Dan Imam Ibnu Qudamah juga di dalam Al-Mughni mengatakan, ya, yuftiru bil akil wasyurb bil ijma' bidalalatil kitabi was sunnah, bahwasanya orang yang berpuasa itu akan batal puasanya dikarenakan makan, minum yang merupakan kesepakatan dari para ulama. Kemudian yang keempat, ya hadirin sekalian, adalah murtad,
Murtad ini ya keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-217 berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya yaitu agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran tersebut, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa la na'lam baina ahli al-ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil islam fi athna'i as-shawm annahu yufsid shawmahu wa 'alayhi qada'a dhalik idza 'ada ila al-islam sawa'un aslama fi athna'i al-yawmi aw ba'da inqidha'ihi. Dia mengatakan di dalam kitab Al-Mughni bahwa kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama bahwa orang yang keluar dari agama Islam ketika sedang berpuasa maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasanya tersebut, itu menggantinya di hari-hari dia jika dia kembali masuk dalam Islam, baik itu masuk Islam di hari murtadnya ataupun di hari yang lainnya. Kemudian yang kelima, di antara pembatal puasa yang mencakup laki-laki dan perempuan adalah muntah dengan disengaja. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Ya, siapa yang muntah tidak disengaja dan dia sedang puasa maka tidak perlu dia mengganti puasanya tersebut. Namun barang siapa yang sengaja muntah ya, maka dia harus mengqadha puasanya tersebut di hari yang lain. Ini pembatal puasa, 5 pembatal puasa yang meliputi atau mencakup laki-laki dan perempuan, dan 2 pembatal puasa yang khusus pada perempuan saja yaitu haid dan nifas ya. Bagaimana kita ketahui bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang dimana dia keluar bukan disebabkan karena penyakit dan bukan juga disebabkan karena persalinan, tetapi dia merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kaum wanita. Adapun nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang telah melakukan atau baru saja selesai dari persalinan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya. Bukankah ketika wanita sedang haid dia tidak boleh salat dan juga tidak boleh berpuasa, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Mereka harus berbuka ketika Ramadan dan mengganti di hari yang lain. Dan jika ada wanita haid dan nifas yang nekat puasa, ya, maka tentu puasanya itu sia-sia dan puasanya tidak sah. Dan Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, "Wa kadzalika thabatat bis-sunnah wa ittifaqil muslimin anna damal haid yunafi as-shaum, fala tasumul haidu lakin taqdi as-shaum." Bahwasanya demikian pula terdapat dalil sunnah ya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan ijma' ya sepakatan kaum muslimin bahwa keluarnya darah haid menyebabkan puasa seorang wanita itu batal. Karena itu wanita haid tidak boleh berpuasa, namun wajib baginya untuk kemudian mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain. Jadi ada 7 pembatal puasa yang disepakati oleh ulama kita Fahmi, 5 diantaranya mencakup kaum laki-laki dan perempuan dan 2 diantaranya khusus kepada perempuan. Dan berkenaan dengan pembatal puasa di sini kita harus menekankan bahwasanya ada 3 syarat, ya, ada 3 syarat yang di mana dia syarat ini bisa dikatakan syarat pembatal puasa. Dalam artian harus ada syarat ya, harus ada syarat ketika seseorang membatalkan puasanya tersebut. Syarat yang pertama adalah al-ilm, ya. Al-ilm dalam artian dia mengetahui. Ya. Jadi sehingga ketika ada seseorang yang makan, ya, ada yang minum, ya, tanpa dia tidak ketahui, ya, maka puasanya tetap sah ya, karena dia tidak mengetahui. Kemudian syarat yang kedua adalah dzakiran, an yakuna dzakiran. Ya, artinya dia terjaga atau sadar. Ya. Ketika ada seseorang yang makan, ketika ada seseorang minum dan lupa,
maka tentu ya puasanya tidak batal dan puasanya tetap sah. Dan yang ketiga adalah al-ikhtiyar, dalam artian ya seseorang itu melakukan pembatal puasa tersebut dengan keinginannya sendiri, karena paksaan. Jadi sehingga ketika ada seseorang melakukan makan atau minum di siang hari pada bulan Ramadan karena terpaksa atau mukroh, maka tentu ini tidak membatalkan puasanya. Allah Ta'ala. Jadi ada tiga ini Ustaz, ya. Ya, jadi tadi ada 3 disebutkan syarat pembatal puasa ya. Saya ingin memperjelas lagi. Yang pertama ilmu, artinya kalau orang tahu dia puasa dan dia tahu itu membatalkan, maka dia batal puasanya. Kemudian juga sadar, tidak lupa. Dan yang terakhir adalah ikhtiar, ya bukan dipaksa. Atau ya tidak dalam keadaan terpaksa. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas informasi yang diberikan dan ilmu yang diberikan. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan ke Ustadz Idam berkaitan dengan wanita yang mencicipi makanan ya. Ini kayaknya pertanyaan dititip oleh ibu saya. Kalau seorang wanita ingin masak tentunya untuk berbuka puasa Ustadz, untuk masak ya, tentu dia akan bingung apakah bumbunya sudah pas, garamnya sudah pas ya. Jangan-jangan kurang ini, kurang itu. Apakah boleh dicicipi makanannya? Apakah boleh dicoba? Iya. Berkaitan dengan mencicipi makanan, ya, Fahmi dan hadirin sekalian, di sini ketika hanya sekedar mencicipi, ya boleh, namun dengan syarat tidak ada sesuatu yang tertelan dan masuk ke dalam perut. Ya, karena kita ketahui sendiri bahwa lidah ini atau lisan ini itu bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu rasa manis, rasa asam, rasa asin dan rasa pahit. Sehingga dan ini ibu-ibu ya, kaum wanita tentunya lebih paham ya bagaimana kita bisa membedakan antara 4 rasa ini yang hanya cukup dengan dimasukkan ke dalam lidah saja. Beda mungkin dengan kita ini yang bapak-bapak yang mungkin harus nanti ditelan baru mungkin kita rasakan mungkin makanannya asin, asam dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin ibu-ibu yang sudah terbiasa ya mencicipi makanan ya, maka selama dia tidak menelan makanan tersebut ya, maka tidak membatalkan puasa. Dan ulama kita mengatakan seperti ini. Jika setelah dia mencicipi makanan tersebut ya, namun ternyata masih ada sisa rasa dari di lidahnya tersebut, maka hendaknya dia berkumur-kumur untuk kemudian menghilangkan rasa yang tersisa di lidahnya tersebut, supaya agar tidak ada yang masuk ke dalam perutnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khair. Artinya boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai masuk ya. Jangan sampai menyicipinya satu porsi. Baik, terima kasih Ustaz. Saya ingin ke Ustaz Eko. Ustaz Eko tadi menyebutkan orang sakit ya diperbolehkan untuk mengambil rukhsah puasa. Orang sakit yang seperti apa Ustaz yang diperbolehkan untuk mengambil rukhsah puasa tersebut? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Ustaz, orang-orang yang pekerja kasar ya, mohon maaf, pekerjaannya berat seperti kuli, tukang batu, tukang bangunan dan lain sebagainya. Apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Hadirin wal hadirat rahimanallah wa iyyakum. Yang pertama berkaitan dengan orang yang sakit, mungkin untuk memudahkan pemahamannya kita bisa bagi orang sakit ini kepada 2 bagian ya, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Yang pertama, orang yang sakit dan menurut rekomendasi dokter atau diagnosa dokter itu bahwa penyakitnya tidak akan sembuh lagi. Artinya tidak ada harapan lagi penyakitnya akan sembuh. Maka orang yang seperti ini boleh meninggalkan puasa dan dia nantinya harus membayar fidyah sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan. Jika sudah jelas bahwa penyakitnya itu tidak sembuh lagi, pengobatannya hanya untuk mempertahankan kehidupannya, mungkin begitu ya.
Yang kedua, penyakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Nah, yang kedua ini, penyakit yang masih ada harapan untuk sembuh, kita dapat rinci lagi. Ya, jika penyakit itu penyakit yang ringan, ya seperti flu atau pilek atau sakit kepala ringan, maka kewajiban puasa itu tetap. Dia wajib tetap berpuasa. Kemudian yang kedua, penyakit yang jika dia berpuasa, sakitnya tambah parah. Atau dia tambah lama sembuhnya. Ya, atau mungkin dia dokter menyarankan dia agar tetap meminum obat di pagi atau siang hari sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa, maka orang yang seperti ini penyakitnya sebaiknya dia meninggalkan puasa. Dan yang ketiga adalah orang yang jika berpuasa maka jiwanya terancam. Ya, jika berpuasa jiwa terancam bisa menyebabkan untuk berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Tidak boleh membunuh diri dan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita mati sia-sia selain jihad di jalan Allah, ya. Ini mungkin pembagian sakit dan hukum-hukumnya. Mungkin sebagai faedah juga, karena kita sekarang ini lagi di masa corona, bagaimana dengan saudara-saudari kita muslim-muslimah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini. Apakah dia boleh meninggalkan puasa? Kita kembalikan seperti tadi, karena penyakit corona ini sesuai dengan realita yang ada sekarang adalah penyakit yang harapan kesembuhannya itu masih besar. Ya, jika penderita penyakit ini imunitasnya tinggi, kekebalan tubuhnya tinggi, maka harapannya untuk sembuh itu sangat besar. Karenanya mereka yang sedang kena atau positif corona baik PDF ataupun positif, sebaiknya mereka konsultasi dengan dokter. Apakah diizinkan untuk berpuasa? Kalau dia mendapatkan dirinya kuat, ya, imunitasnya kuat, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau dia khawatir atau dokternya menyarankan dia supaya tidak berpuasa, maka lebih baik dia sabar dulu. Mudah-mudahan setelah nanti sembuh dia bisa lagi mengganti puasa-puasa yang dia tinggalkan. Ini yang pertama yang terkait ya. Bagaimana dengan para pekerja kasar tadi saat yang saya sebutkan, pembantu misalnya dan lain sebagainya. Baik muslimin muslimat rahimakumullah wa iyana, perlu kita sadari bersama dan perlu kita sadarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa puasa ini adalah rukun Islam. Rukun Islam hukumnya fardhu ain. Ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah mukallaf, yang memenuhi syarat wujub, ya, syarat wujub shaum. Karenanya sejatinya ya seorang muslim dan muslimah itu sebelum bulan puasa ini kan kita bersama hanya sebulan dalam setahun. Maka sebaiknya 11 bulan itu dia usahakan semaksimal mungkin ya memperbaiki keuangannya. Atau paling tidak setiap gajian atau setiap ada pendapatan itu dia sisihkan ini untuk persiapan bulan Ramadan. Ya, untuk persiapan bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan datang tidak ada lagi alasan saya tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan gara-gara saya kerja keras. Ini seharusnya atau idealnya sebagai seorang muslim. Karenanya para ulama kita itu tidak membolehkan ya orang-orang yang bekerja keras ini untuk meninggalkan puasa. Ya, jadi kalau dia sudah berusaha seperti tadi ternyata tidak cukup juga penghasilannya untuk dia harus cari solusi. Bagaimana supaya tetap bisa berpuasa. Ya kalau seperti kita di Indonesia kan mungkin bisa kerjanya malam. Ya kalau bisa dia setelah berbuka puasa sholat maghrib, ya terus kalau masih makan terus langsung kerja. Ya kerja tadi yang dia kerjakan pada siang hari itu dikerjakan pada malam hari. Ini kalau mungkin Ustaz Fahmi dan Asep tidak sekalian saksikan di sini di Saudi, kita lihat begitu. Jadi yang proyek-proyek besar, yang kerja-kerja bangunan itu rata-rata mereka kerjanya malam hari, kerja sampai sahur. Ya nanti setelah sahur sholat subuh baru tidur. Tapi jika tidak bisa juga, ya ini juga tidak ada solusi juga, maka pada malam harinya dia tetap niat puasa, dia tetap sahur, kemudian dia bekerja. Ya. Ketika nanti di tengah pekerjaan dia tidak kuat lagi, dia sudah kehausan, khawatir kalau tidak minum dia pingsan, maka pada saat ini baru dibolehkan baginya untuk berbuka puasa. Setelah dia berbuka puasa, apakah dia sudah begitu berbuka puasa dan lanjut atau harus berpuasa lagi? Artinya harus menahan lagi.
Nah, ini ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia harus menahan lagi puasanya, tidak makan, tidak minum lagi. Ada yang mengatakan tidak mengapa. Ya, ini lebih kuat mungkin yang kedua karena sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala berkata, "Man akala awwalan nahar falyakul akhirahu." Jadi orang yang sudah makan di awal siang itu gara-gara tidak kuat ini berpuasa, maka sudah teruskan saja. Tidak ada lagi kewajiban untuk meneruskan puasanya. Ya karena sudah batal, ya sudah. Mungkin sebagai faedah juga Ustaz, kita bisa kiaskan ini kepada para dokter dan para perawat yang sekarang sedang menangani pasien yang positif atau PPN corona ya. Mereka sama saja dengan orang yang bekerja keras seperti ini. Jadi pada dasarnya mereka harus mencari solusi bagaimana supaya bisa tetap melaksanakan puasa. Umpamanya dalam rumah sakit itu ada dokter atau ada perawat ya yang muslim, ada yang non-muslim, maka mungkin bisa sepakat yang non-muslim kerja siang hari, yang muslim kerja malam hari, itu kalau bisa. Ya kalau tidak bisa juga seperti kita katakan tadi, ya bismillah malam-malamnya niat dan sahur, kemudian bekerja. Nah, ketika tidak sanggup nanti, baru dia boleh untuk berbuka puasa dan menghitung hari-hari yang dia tinggalkan. Mudah-mudahan setelah wabah ini terangkat, dia bisa mengganti puasanya yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Fadhol, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khairan atas penyampaiannya. Sebelum kita pindah ke pertanyaan berikutnya, saya ingin memberikan kuis lagi kepada para pemirsa. Ini kuis yang kedua. Kuis yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Kuis yang kedua ini, sekali lagi, siapa yang paling cepat dan paling tepat jawabannya, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari kami. Baik, pertanyaannya seperti ini. Apa saja syarat pembatal puasa? Tadi Ustadz Idam telah menyebutkan 3 syarat. Saya hanya minta 2 saja disebutkan. Silakan siapa yang mampu untuk menyebutkan di kolom komentar, silakan. Sekali lagi pertanyaannya, apa saja syarat pembatal puasa? Baik, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Izinkan saya beralih lagi ke Ustadz Darul Idam. Ya, ke Ustadz Darul Idam. Saya punya pertanyaan, Ustadz. Sebagian orang yang punya penyakit mungkin, atau yang masuk rumah sakit, pada saat dia berpuasa, dia harus disuntik. Atau orang yang punya penyakit asma, dia harus mengambil spray ya untuk disemprotkan ke dalam mulutnya, atau inhaler mungkin bagi orang yang punya permasalahan dalam pernafasannya ya, atau orang yang masuk IGD dan harus diinfus. Bagaimana kasus ini? Apakah itu membatalkan puasanya atau tidak? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu permasalahan ini merupakan permasalahan yang sifatnya kontemporer, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat kita. Pertama, berkaitan dengan suntik, hadirin sekalian rahimahumullah, itu terbagi menjadi 3. Ya. Jadi ada suntik pada kulit, ada suntik pada otot, dan ada suntik pada pembuluh darah. Dari 3 jenis suntik ini, kita bisa bagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, suntik pada kulit, otot, dan pembuluh darah dengan injeksi dan makanan. Jenis ini, sepakat para ulama mengatakan bahwa dia tidak membatalkan puasa dengan alasan bahwa yang dimasukkan ke dalam mulutnya atau ke dalam mulutnya itu bukanlah makanan. Yang dimasukkan ke dalam kulitnya itu bukanlah makanan dan juga tidak diartikan sebagai makanan atau minuman. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan yang dipegang oleh Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Ini jenis pertama. Kemudian jenis yang kedua, suntik pada pembuluh darah yang dimasukkan zat makanan atau injeksi makanan. Jenis ini terjadi lagi perselisihan di kalangan ulama kita, yang dimana ada yang mengatakan bahwa jenis suntikan ini membatalkan, dan ini pendapat dipegang Sa'di rahimahullah, Bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Alasan mereka apa? Mereka mengatakan bahwa suntik semacam ini bermakna makan dan minum, ya. Dan pasien yang mendapatkan suntikan tersebut sudah mencukupi dirinya dari
dari makan dan minum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, tidak membatalkan puasa, ya, dan mereka mengatakan bahwa suntik semacam ini itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa yang bisa masuk sampai ke dalam tubuh seseorang. Nah, dari kedua pendapat ini, Al-Fahmi dan hadirin sekalian, yang roji wallahu taala alam dan yang dikuatkan oleh ulama kita bahwasanya jenis suntikan ini ketika dia mengandung injeksi makanan, maka dia membatalkan puasa. Ini berkaitan dengan suntik. Kemudian yang berkaitan dengan sprayer, ya, bagi penderita asma, ya, bagi penderita asma. Ini juga terjadi perselisihan di kalangan ulama, ya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa sprayer ini atau semprot untuk penderita asma yang disemprotkan ke mulutnya itu tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh bin Jibrin rahimahumullah taala. Mereka mengatakan seperti ini. Karena obat sprayer asma ini masuk ke dalam kerongkongan dan sangat sedikit sekali yang masuk ke dalam lambung, itu pun kalau ada yang masuk. Ya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, di dalam hadis Laqit bin Sabrah, beliau mengatakan wabalik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq, yaitu memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Jadi para ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa mengkiaskan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian alasan mereka yang kedua adalah karena masuknya obat sprayer ini ke dalam perut bukanlah sesuatu yang pasti, ya, bukan sesuatu yang pasti. Akan tetapi dia cuma keraguan-raguan saja apakah dia masuk atau tidak. Sementara di dalam kaidah yang kita ketahui bersama bahwasanya al-yaqinu la yazul bisyak, bahwa keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan sekedar keraguan saja. Kemudian alasan yang ketiga, ya, mereka mengatakan bahwa menggunakan obat sprayer, ya, bagi penderita asma semacam ini tidaklah semisal dengan makan dan minum dan tidak masuk dalam hukum makanan dan hukum minuman. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa penggunaan sprayer bagi penderita asma ini, ya, itu membatalkan puasa dan tidak boleh digunakan ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Namun pendapat yang terkuat yang dirojihkan oleh mayoritas ulama kita bahwasanya pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dan yang lebih kuat Allah taala alam adalah tidak batalnya puasa bagi orang yang menggunakan obat sprayer asma yang dimasukkan atau disemprotkan ke mulut penderita asma tersebut. Ini berkenaan dengan sprayer. Kemudian inhaler, ya. Inhaler ini kita ketahui bersama bahwa dia tidak khusus kepada penderita asma saja, tapi kepada siapa saja yang mengalami masalah di dalam pernapasan. Ya. Inhaler ini diletakkan di bawah hidung yang kemudian kita hirup agar kita bisa bernapas dengan lega lagi. Ya, bisa bernapas dengan lega lagi. Dan terkadang ada aroma-aroma mint atau peppermint misalnya, dan mungkin yang sering kita lihat dan sering kita gunakan di setiap hari, ya, atau bagi penderita yang mengalami masalah dalam pernapasan ini adalah mencium aroma minyak kayu putih misalnya. Ya, apa hukumnya? Apakah ini membatalkan puasa? Maka ulama mengatakan bahwa dia tidak membatalkan puasa dengan alasan bahwa dia tidak masuk ke dalam hukum makanan dan juga dia tidak masuk dalam hukum minuman. Allahu ta'ala alam. Baik, artinya segala sesuatu yang sifatnya adalah makanan masuk ke dalam tubuh maka dia membatalkan puasa. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh bukan berupa makanan, ya, maksudnya suntikan dan sebagainya bukan berupa makanan maka tidak membatalkan puasa, apalagi apabila tidak masuk ke dalam lambung, begitu ya? Iya. Terima kasih banyak Ustaz Ilham. Dan di sini sebelum Asfahmi di sini tentunya juga masuk berkaitan dengan infus, ya. Karena infus ini tentunya pengganti makanan bagi seseorang yang sakit, ya. Pengganti makanan bagi seseorang yang sakit, dan ini ulama kita mengatakan, ya, sepakat bahwa infus ini tentunya membatalkan puasa karena orang yang diinfus tentunya sudah merasa cukup dengan zat makanan yang dimasukkan ke dalam infus tersebut. Allahu a'lam.
Baik, waktu membatasi kita, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada 3 orang narasumber kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Tapi waktu yang membatasi kita juga ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan kuis yang ketiga kepada para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Silahkan bergabung di kuis yang ketiga ini. Silahkan dituliskan jawabannya pada kolom komentar. Pertanyaannya, ya, kita tadi mendengarkan bersama-sama dari Ustadz Eko, ya, ada orang-orang yang berhak mendapatkan rukhsah, orang-orang yang berhak mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Siapakah mereka? Disebutkan banyak sekali tadi. Saya hanya minta 3 orang atau 3 golongan saja yang perlu untuk disebutkan. Silahkan pertanyaannya, siapa saja yang berhak mendapatkan rukhsah puasa? 3 golongan, tolong disebutkan dalam kolom komentar. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan bacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kolom komentar. Wah, ini banyak sekali, dan tim memilih yang paling urgen mungkin atau yang serupa kita akan bacakan. Pertanyaan pertama ini saya tujukan kepada Ustadz Eko dari akun Muhammad Rifan. Beliau mengatakan, Bismillah, apakah niat puasa selalu dihadirkan pada setiap malamnya? Apa tidak mengapa di awal malam Ramadan saja? Maksudnya niat puasa untuk 1 bulan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ada beberapa pendapat di antara ulama. Ada di antara ulama, antara mereka adalah Malikiyah, yang mengatakan bahwa niat puasa itu cukup di awal Ramadan saja. Jadi niat sekaligus untuk 30 hari puasa Ramadan. Tetapi pendapat jumhur ulama bahwa setiap malam itu harus tabiatun niyah, ya harus diniatkan. Dan niatnya ini tidak harus ketika sahur. Ya, dia bisa setelah umpamanya sholat tarawih atau sholat isya, dia niatkan dalam hati untuk berpuasa pada esok harinya. Dan ini tidak serta-merta dia berpuasa setelah saat itu ya. Nanti puasanya baru dimulai setelah terbit fajar. Ya, jadi sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa puasa itu tidak terhitung jika tidak ada niat setelah malam yubayyit an-niyah minal lail. Jadi harus ada tabiatun niyah setiap malam, ya baik itu ketika sahur ataupun sebelum sahur. Inilah perbedaan antara puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu tidak diwajibkan tabiatun niyah minal lail, tidak diwajibkan menetapkan niat setiap malam, karena Rasulullah SAW pada satu hari bertanya kepada keluarganya, apakah kalian mempunyai makanan? Jika dikatakan ada, maka beliau makan. Ya, pernah dikatakan ada makanan, maka beliau makan, padahal sejak malam beliau sudah meniatkan puasa ini puasa sunnah. Nah, jika tidak ada, beliau berkata ini idan shaim, saya berpuasa. Ini yang diketahui, wallahu alam. Kalau ada tambahan dari asatidzah lain, persilakan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, saya rasa cukup. Kita pindah ke pertanyaan kedua. Saya tujukan pertanyaan kedua ini untuk Ustadz Maulana. Pertanyaan datang dari akun Camdar Nur. Ya, pertanyaannya, bagaimana penjelasannya Ustadz tentang hadis yang membagi bulan Ramadan menjadi 3. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Syukron. Silakan Ustadz Maulana. Ya. Kedengarannya? Ya, sekarang. Ya. Tentunya ya pemirsa sekalian dimanapun berada, juga para ustadz, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang ditanyakan oleh salah satu ikhwat tadi dan yang dibacakan oleh Ustadz Fahmi adalah salah satu hadis yang sangat populer yang seringkali dibacakan oleh para dai, para penceramah ya di setiap bulan Ramadan.
ya sebuah hadis ya awaluhu ar-rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu al-itqu minan nar, ya bahwa Ramadan itu terbagi 3. 10 malam pertama adalah turunnya rahmat, 10 malam kedua turunnya ampunan, dan 10 malam terakhir pembebasan dari api neraka. Ini sebuah hadis yang sangat populer tentunya, walaupun ya tentunya hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, hadis dhaif yang ya dari segi sanad ya memang sangat dhaif, dihukumi oleh banyak para ulama, ya Imam Ad-Daraqutni, Ibnu Hajar, Al-Albani rahmatullahi alaihim. Juga dari segi sanad ya hadis ini memiliki memang tidak sesuai dengan fadilah hadis-hadis fadilah Ramadan yang lain, ya. Karena ya di banyak hadis fadilah Ramadan itu menunjukkan bahwa setiap malam di malam Ramadan itu sudah tercakup ampunan, tercakup rahmat, dan tercakup pembebasan dari api neraka. Jadi tidak terbatas pada 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir, tidak. Tapi setiap malam di malam-malam Ramadan itu adalah ya, malam turunnya rahmat, ya, turunnya ampunan, ya, dan juga adanya pembebasan setiap muslim yang Allah kehendaki untuk dibebaskan dari api neraka. Dan ini sudah diriwayatkan dalam banyak hadis, ya, bahwa ya Ramadan, ya, malam Ramadan adalah malam yang utama, ya, apalagi ya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ya siapa yang salat malam ya pada Ramadan ya diampunkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat dan ampunan itu setiap malam dari malam-malam Ramadan. Juga disebutkan dalam hadis Abu Umamah, Jabir, dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, ya lillahi inda fitrihi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, bahwa setiap kali kita berbuka puasa di mengawali malam, itu Allah memilih di antara hamba-hambanya sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan ini terjadi pada setiap malam. Juga dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, ya, bahwa lillahi utaqa'u minan nar, ya, lillahi fihi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, bahwa dalam malam-malam Ramadan itu ada, dalam setiap malam Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Jadi dari segi sanad dan dari segi redaksi hadis ini, ya, bahwa ya menunjuk ya lemah, dan yang benar adalah bahwa di setiap malam dari malam-malam Ramadan di dalamnya turun ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka, dan tidak terbagi ke dalam 3 bagian yang sebagaimana yang populer dalam hadis yang sering kita dengarkan. Jazakallahu Ustaz Fahmi. Wa iyyakum Ustaz, jazakallahu khairan atas pencerahannya. Baik, saya kira jelas. Saya izin ke Ustadz Eko lagi, atau ke Ustadz Idam dulu ya. Ustadz Idam mungkin ya. Baik, Ustadz Idam, ada pertanyaan dari akun bernama Agus Sabto. Ya. Pertanyaannya, apakah bersiwak dianjurkan ketika kita berpuasa? Secara singkat, Ustadz, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita ketahui bahwa di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak pernah meninggalkan, bahkan menganjurkan kepada umatnya adalah sunnah bersiwak itu sendiri, ya, sunnah bersiwak. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siwaku, ya, madharatun lil fam wa maqdatun lirab, bahwasanya itu siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Irwa Ghalil. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in, dan di dalam riwayat yang lain inda kulli salat, bahwa kalaulah bukan karena akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Nah, bagi orang yang berpuasa, ya, maka ketika ia bersiwak tidak membatalkan puasa, dan puasanya tetap sah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam keadaan berpuasa beliau tetap bersiwak, sebagaimana
yang datang dari sahabat yang mulia Amir bin Rabi'ah di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yastad wa huwa shaim. Bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa berkali-kali, sampai saya tidak tahu berapa kali beliau bersiwak dalam keadaan berpuasa. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa bersiwak bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Mungkin ada sebagian yang pernah mendengarkan bahwa orang berpuasa ketika sudah tergelincir matahari untuk bersiwak. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, di mana beliau mengatakan bahwa ketika matahari sudah tergelincir, maka dimakruhkan seseorang yang berpuasa untuk bersiwak. Namun hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersiwak, dan juga di hadis di sini umum, ya. Sementara setelah tergelincirnya matahari ada sholat duhur dan ada sholat asar, sehingga pendapat beliau ini ya dilemahkan dengan dalil-dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala. Dan mungkin juga Rami, ini berkaitan dengan siwak ini, mungkin ada sebagian pemirsa yang bertanya berkaitan dengan sikat gigi, ya, sikat gigi. Apakah boleh membatalkan puasa atau tidak? Maka kita katakan tidak membatalkan puasa, namun dengan syarat tidak ada yang ditelan dari pasta giginya tersebut. Wallahu taala. Baik, yang penting jangan ditelan. Makasih banyak Ustaz, terima kasih banyak. Ada pertanyaan berikutnya, saya akan tujukan kepada Ustadz Maulana. Pertanyaan dari akun Muhammad Farhan Jailani, Ustadz. Pertanyaannya berbunyi seperti ini, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa boleh dibaca dari awal Ramadan atau bagaimana, Ustadz? Soalnya sering dengar doa ini dibaca di akhir-akhir Ramadan saja. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jazakallah khairan kepada ikhwah penanya Akh Muhammad, ya. Juga pada Ustaz Fahmi, ya, juga pemirsa sekalian. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni adalah sebenarnya doa yang umum, ya, bisa dibaca dalam berbagai macam kesempatan, ya. Dalam doa-doa kita, baik malam di siang hari, dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, ataupun di akhir Ramadan, doa ini bisa dibaca kapan saja, ya, karena memang doa yang sangat luar biasa, ya, doa yang sangat luar biasa, dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar, pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ya makanya ya kebanyakan para imam kita dalam doa-doa kunut, ya, para ya khotib, ya, dalam ceramah-ceramah mereka selalu memperbanyak doa ini di akhir Ramadan. Kenapa? Karena doa ini merupakan ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah dan kepada umatnya agar dibaca pada malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi juga yang lainnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW atau bertanya, ya Rasulullah, lau alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar, ya, ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, kalau saya tahu bahwa malam ini atau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kira-kira doa apa, ya, yang harus saya ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka wahai Aisyah, ya, kalau Anda dalam mendapati Lailatul Qadar, maka bacalah di dalamnya ya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, ya, dan mencintai sikap pemaaf, ya, maka maafkanlah dan ampunilah diriku. Ini ya secara singkat bahwa doa ini bisa dibaca kapan saja, ya, dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tetapi doa ini sangat utama untuk dibaca pada 10 malam terakhir Ramadan, pada malam utamanya pada malam-malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian, ya, Fahmi, ya, semoga jelas insyaallah. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya saya bacakan dari akun
bernama nama saya. Dia mengatakan, Ustadz, apa sah puasa seorang yang bersahur? Pertanyaan saya ajukan kepada Ustadz Eko ya. Apakah puasa seorang yang bersahur setelah kumandang azan disebabkan karena ketidaktahuan, ya? Misalnya dia terlambat bangun, kemudian dia langsung sahur, ya? Kemudian dia tidak tahu bahwasanya sudah lewat waktu azan. Artinya sekarang sudah waktunya untuk tidak lagi makan dan minum, tapi dia masih sahur, Ustaz. Bagaimana orang yang ini, apakah puasanya sah atau tidak? Silakan, Ustaz. Mikrofonnya, Ustaz, silakan. Baik. Bismillah, insya Allah puasanya tetap sah. Ya, jadi kalau dia tidak tahu bahwa waktu subuh sudah masuk, kemudian dia bangun tiba-tiba karena panik langsung sikat makanan dan minuman, insya Allah puasanya tetap sah. Karena dia sini adalah dihukumi tidak tahu. Dalam beberapa ini didukung beberapa riwayat, diantaranya riwayat sahabat Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Waktu itu sahabat itu memahaminya lain. Dia kira memang betul-betul benang hitam dan benang putih. Jadi dia ambil benang hitam dan benang putih atau iqal, ya, itu yang dililikan di kepala warna hitam dan warna putih. Jadi dia terus makan sampai dia nunggu ini jelas perbedaan antara yang hitam dan putih. Nah, ternyata dia makan terus dan waktunya sudah masuk waktu subuh. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau meluruskan pemahamannya ini, tapi tidak menyuruhnya untuk membatalkan puasanya atau mengqadha puasanya. Ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu taala anha bahwa mereka pernah berbuka puasa di zaman Rasulullah SAW. Saat itu terjadi debu atau mendung, ya, sehingga matahari tidak kelihatan, sudah gelap sekali. Mereka berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, ternyata maaf, ini termasuk juga sama seperti sahabat Adi tadi, ketika pagi hari sebelum fajar mereka bersahur, makan, tapi langitnya tidak kelihatan dengan jelas. Jadi tidak terlihat fajar shadiq, ya, menandakan bahwa waktu subuh sudah masuk. Mereka terus makan, dan setelah selesai makan ternyata matahari sudah terbit, dan tidak ada di situ riwayat bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbuka puasa. Ya, jadi karena mungkin sebagai tambahan juga, sebaiknya kita berhati-hati, ya, untuk menjaga puasa kita. Jadi sejak malam itu alarmnya dipasang, di setel bagus-bagus. Tapi kalau qadarullah umpamanya seperti tadi kondisinya, kemudian langsung makan, langsung minum, dan tidak bisa mengetahui apakah sudah masuk waktu subuh, maka insya Allah puasanya tetap sah dan silakan lanjutkan puasanya. Karena hukum Islam ini berlaku sepanjang masa dan dimanapun, ya. Mungkin masa-masa kita sekarang ini ada alat-alat pembantu kita untuk bangun, apakah HP, apakah alarm. Tapi di masa-masa dulu orang-orang itu benar-benar bertumpu kepada langit, ya, kepada matahari dan bulan dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini saya ajukan ke Ustadz Maulana. Pertanyaan atas nama akun Sumarni Nabila. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimana kalau orang tua kita yang punya hutang puasa 10 tahun yang lalu dan lupa berapa bolongnya, dan sekarang sudah tua dan sakit-sakitan, apakah harus mengganti, bayar fidyah atau bagaimana? Silakan Ustadz Maulana. Mohon maaf, Ustadz, mikrofonnya. Para ulama rahmatullahi alaihim telah menyebutkan jawaban dari pertanyaan ini dalam buku-buku mereka tentunya, bahwa orang yang punya utang puasa, kemudian tidak sanggup lagi untuk mengqadhanya, maka apa yang harus dia lakukan? Maka di antara yang harus dilakukan adalah jika dia mengetahui jumlah
ya jika dia mengetahui jumlah utang puasa dirinya, maka dia hendaknya kalau dia tidak mampu maka dia hendaknya membayar fidyah dari ketidakmampuannya tersebut. Jadi seandainya misalnya ketunggakan atau utang puasanya 20 hari, maka dia membayar setiap hari dari 20 hari tersebut dia membayar fidyah sebanyak 1 mud makanan, 1 mud makanan. Mud makanan berbeda-beda para ulama, ada yang menakarnya dengan 0,6 kilogram, ada 0,7 dan 0,8, silahkan dilihat. Jadi kalau 20 hari maka dia 20 mud, maka silahkan diberikan fidyah untuk orang tua kita yang tidak mampu lagi untuk puasa sebanyak 20 mud dan dibagikan kepada fakir miskin. Baik fakir miskin, baik diberikan kepada satu orang fakir miskin ataupun dibagi-bagi kepada beberapa orang fakir miskin. Kemudian apabila harinya tidak lagi diketahui jumlahnya, seperti dalam pertanyaan saudari kita, harinya tidak diketahui jumlahnya, maka tentunya di sini para ulama atau juga dalam kaidah agama kita harus ada yang namanya perkiraan, harus ada yang namanya apa? Memperkirakan. Memperkirakan dalam artian ketika hal itu telah lama terjadi, tidak mungkin bisa benar 100%, tapi kita bisa memperkirakan misalnya antara 15 hari sampai 20 hari misalnya, atau antara 20 hari sampai 25 hari. Ini perkiraannya. Maka kalau seandainya antara 15 hari sampai 20 hari misalnya, maka silakan mengambil yang paling hati-hati, yaitu 20 hari. Kalau seandainya perkiraannya misalnya antara 20 hari sampai 25 hari, silakan ambil yang paling hati-hati adalah 25 hari. Pasti ada, walaupun sudah lama terjadi, tetapi pasti ada perkiraan-perkiraan yang bisa yang bisa kita ketahui, apakah maksimal utang puasanya 20 hari atau 15 hari, pasti ada hal-hal yang seperti ini. Kita perkirakan misalnya maksimalnya ada 15 hari, maka kita perkirakan 15 hari, maka kita bayar setiap hari 1 mud, maka 15 hari menjadi 15 mud. Silakan dibayarkan untuk orang tua kita yang tidak mampu lagi untuk mengkodok puasanya. Demikian Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Ustadz Darul Idam dari akun Muhammad Fadil Al-Fajri. Pertanyaannya, bolehkah seorang melakukan keramas dan berbekam saat berpuasa, Ustaz? Silakan Ustaz Darul Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkaitan dengan keramas saja atau keramas Keramas dan bekam, Ustaz. Keramas dan bekam. Pertama berkaitan dengan keramas ini, maka hukumnya boleh saja dan tidak membatalkan puasa. Dan juga ini masuk dalam mandi ataupun berenang ketika dalam keadaan berpuasa. Yang dimana kesemuanya ini tidak membatalkan puasa dan puasanya tetap sah. Imam Bukhari dalam satu bab di kitab Siyam, beliau menyebutkan satu bab di mana beliau mengatakan bab mandinya seseorang yang berpuasa. Lalu setelah itu beliau menyebutkan beberapa athar di dalam bab tersebut. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Umar membasahi bajunya lalu meletakkan di atas kepalanya dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga Sya'bi masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan puasa, dan tentu ini isyarat bahwa beliau ingin mandi. Kemudian acara yang lainnya bahwasanya Hasan Al-Basri mengatakan tidak mengapa berkumur dan mendinginkan badan ketika berpuasa. Dan juga di dalam Sunan Abi Dawud, di dalam kitab Shaum, beliau memberi satu bab dengan babnya seperti ini: babus shaim yasubbu alaihi ma min al-'atash wa yubalighu fil istinshaq. Lalu kemudian menyebutkan beberapa hadis di bawah setelah bab itu, dan beliau menyebutkan bahwa beberapa dari kalangan sahabat Rasulullah SAW pernah melihat Rasulullah SAW itu menyiram kepalanya pada siang hari dalam keadaan berpuasa. Dan tentu ini semuanya bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat puasa, di sela-sela ayat puasa sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengatakan
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada kita dan bukan sebaliknya, ya. Ini berkaitan dengan keramas tidak membatalkan puasa. Adapun bekam, ya, maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa bekam ini atau mengeluarkan darah dari tubuh itu tidak membatalkan puasa, ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan ini dipegang oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hazm. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan ihram dan juga pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim, dan juga dipilih oleh ulama kontemporer kita Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Beliau mengatakan bahwa berbekam ini membatalkan puasa, dan dalil mereka adalah hadis Shaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seseorang yang berbekam pada bulan Ramadan, dia mengatakan aftaral hajimu wal mahjum, bahwa orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu puasanya batal. Dan pendapat yang kuat Allah taala alam adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Dan mereka ini menyangga dalil yang dipegang oleh pendapat kedua, yaitu hadis Shaddad bin Aus. Mereka mengatakan bahwa hadis Shaddad bin Aus ini tentunya mansukh oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kita sebutkan. Namun ada catatan penting di sini para hadirin sekalian, bahwa untuk kehati-hatian, ya, dan untuk keluar dari khilaf, tentunya kita harus memperhatikan kondisi kita. Ya, ketika kita khawatir bahwa ketika kita telah berbekam justru melemahkan badan kita dan justru melemahkan badan kita dan tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk kemudian menunda bekamnya dan mengakhirkan bekamnya di waktu malam. Allah taala. Intinya tidak membatalkan. Allah taala. Baik. Terima kasih Ustaz. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih banyak. Baik, saya memiliki satu pertanyaan lagi. Saya tujukan kepada Ustadz Eko dari pemilik akun Az-Zahra Musa. Apa hukumnya bagi seorang lansia 80 tahun, ya? Apakah dia harus berpuasa atau tidak? Kalau tidak, bagaimana menggantinya? Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Jadi kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa orang tua renta yang sudah tidak bisa lagi melaksanakan puasa, maka dia boleh meninggalkan puasa. Dan tentu dia tidak bisa lagi menggantinya karena sudah dia tidak mampu melaksanakannya pada bulan ini, apalagi bulan-bulan berikutnya. Maka dia boleh meninggalkan puasa. Lantas setelah dia meninggalkan puasa, apa konsekuensinya? Ya, dia membayar fidyah. Ya. Adapun yang berkaitan dengan fidyah di sini ada beberapa masalah yang mungkin akan kami jelaskan secara singkat. Yang pertama, jenisnya. Jadi fidyah ini jenisnya sebagaimana disebutkan oleh jumhurul ulama adalah jenis makanan, ta'am. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di situ di nas, ya, disebutkan secara eksplisit bahwa fidyah itu adalah ta'amu miskin, ya, makanan, berbentuk makanan. Namun ada beberapa ulama di antaranya mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa boleh membayar fidyah dengan uang. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jika ada maslahat, ya. Mungkin pada kondisi tertentu, mungkin seperti kondisi kita sekarang ini, tidak bisa diberikan secara langsung makanan, maka menurut pendapat Hanafiyah dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dibolehkan menggantinya dengan uang seharga fidyah tersebut. Berapa ukurannya? Berapa takarannya fidyahnya? Di sini ada beberapa pendapat ulama. Ada dua pendapat yang sangat masyhur, ya. Pendapat yang pertama itu adalah 1 mud. 1 mud ini sama dengan 1/4 sa' atau kira-kira kalau dalam gram itu 750 gram. Ya, antara sebagian orang mengatakan 650 gram, ada yang mengatakan 750 gram.
Dan pendapat inilah yang dipilih oleh madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Jadi 750 gram fidyahnya. Pendapat yang kedua yang masyhur adalah 2 mud atau setengah sa' itu setara dengan 1.500 gram atau 1,5 kilo. Ini pendapat dipilih oleh madhab Hanabilah dan dipilih juga oleh Syekh Al-Utsaimin wa Syekh bin Baz rahimahumullah ta'ala. Kemudian fidyah ini hanya boleh diserahkan kepada miskin, ya, muslim dan miskin. Jadi tidak boleh diserahkan kepada kafir, sama seperti zakat, sama seperti kafarat. Jadi fidyah ini hanya boleh diserahkan kepada muslim yang miskin, ya, yang miskin dan fakir. Adapun waktu mengeluarkan fidyah ini tidak boleh dikeluarkan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan tidak boleh dikeluarkan sebelum puasanya dimulai. Jadi ketika hari pertama Ramadan, dia baru boleh mengeluarkan fidyahnya itu setelah setelah terbit matahari, begitu ya, karena puasanya sudah masuk dan dia tidak melaksanakan puasa tersebut, maka dia sudah boleh membayar fidyah di situ. Boleh juga diakhirkan 30 hari sampai hari terakhir Ramadan, sebagaimana dilaksanakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin, memberi mereka makanan sekaligus. Dan lebih afdol lagi jika fidyah ini bukan cuma beras atau makanan pokok, tetapi kalau bisa makanannya sudah siap santap, ya, sudah siap saji. Ya. Kemudian ini masalah waktu pengeluaran. Dan yang terakhir ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika mengeluarkan fidyah itu disyaratkan, ya, syartus sihah, agar sah disyaratkan untuk berniat, ya, untuk membedakan fidyah ini dari bayaran-bayaran yang lain seperti utang, kafarat dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa disyaratkan dia berniat bahwa yang dikeluarkan itu adalah fidyah. Ini mungkin Ustadz, wallahu alam. Fadhal Ustadz Fahmi. Silakan asatidzah lainnya kalau ada yang mau ditambahkan atau ta'liq. Cukup Ustaz, sangat cukup atau lebih dari cukup. Masya Allah, jazakumullah khairan. Istafadna minkum. Assalamualaikum. Fadhal Ustadz. Kita menunggu hostnya ini lagi offline kayaknya. Oh. Ya, Ustaz Fahmi, kayaknya nyalakan suaranya. Boleh nampaknya putus Ustaz. Ada tambahan dari Ustaz Maulana atau dari... Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Jazakumullah khair. Ini kita belum bisa tutup karena ada pengumuman yang akan disampaikan dan hostnya keluar ini dari Zoom.
Ya, tafadhal Ustaz Idam. Ustaz, ya, ini sembari kita menunggu host kita bergabung lagi, karena sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh host kita bahwa insya Allah di akhir pertemuan kita akan diumumkan pemenang dari kuis yang telah dilemparkan oleh host kita kepada para peserta. Ya, dan mungkin untuk mengisi waktu sambil menunggu host kita segera bergabung, mungkin ada tambahan sedikit faedah mungkin dari kedua narasumber kita, baik itu dari Ustadz Eko ataupun dari Ustadz Maulana sendiri. Maka kami berikan kesempatan. Tafadhol. Kalau dari kami sendiri pribadi ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullahu jami'an, ya, yang mungkin masalah yang sering terulang di kalangan para kaum muslimin, yaitu berkenaan dengan keluarnya air mani, ya, keluarnya air mani ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Maka di sini kita harus rinci, ya, kita harus rinci bahwa penyebab keluar mani itu apa penyebabnya. Ya. Maka kita katakan kalau penyebab keluar air mani itu tidak disengaja, ya, tidak disengaja dalam artian mungkin seseorang mimpi basah di siang hari pada bulan Ramadan, maka ulama mengatakan bahwa puasanya tetap sah dan puasanya tidak batal. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa orang yang tidur itu tidak mampu mengendalikan dirinya, ya, tidak mampu mengendalikan dirinya dan di luar kendali kita. Dan ketika keluar, ini yang pertama, ya, keluar air mani tanpa sengaja, ya, dalam keadaan tidur mimpi basah, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga ketika air mani keluar dalam keadaan tidak sengaja disebabkan karena pikiran atau membayangkan hal-hal yang tidak pantas, lalu kemudian dia keluar air maninya tanpa dia sentuh alat kelaminnya, tapi dia keluar dengan sendirinya. Ya, karena kita ketahui ya bahwa sebagian orang itu memiliki rasa sensitivitas yang sangat tinggi, ya, yang terkadang tidak bisa menahan dirinya sehingga dengan mudah keluar air maninya begitu saja. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya dengan pertanyaan serupa bahwa beliau mengatakan bahwa ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini pertama, sebab pertama tidak disengaja. Ya. Kemudian yang kedua, keluar air mani disebabkan karena disengaja, ya, disebabkan karena disengaja. Ya. Singkat saja, ini host kita sudah bergabung. Keluar air mani disengaja, ya, di sini bisa kita lihat, ya, ada yang namanya mungkin mengeluarkan dengan tangan atau onani atau berhubungan suami istri. Maka di sini ulama kita sepakat bahwa puasanya batal. Tapi untuk yang mengeluarkan dengan tangannya yaitu onani, maka dia cukup mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Akan tetapi untuk yang berhubungan suami istri atau jima ini, maka selain mengganti puasa pada hari-hari yang lain, maka wajib baginya untuk membayar sanksi atau kafarah. Apa kafarahnya? Maka sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu memilih dari 3 pilihan, entah itu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, maka ini secara singkat berkenaan dengan keluarnya air mani bagi seseorang yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Namun para hadirin sekalian, kita ingatkan dan diri pribadi saya mengingatkan diri pribadi saya dan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada bahwa kita berpuasa tentunya untuk mendapatkan kesempurnaan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Fadhal Ustaz Fahmi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena ada permasalahan sedikit, jadi saya harus keluar dan kembali lagi. Saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz kita, Ustadz Maulana Laeda dari kota Madinah, Ustadz Darul Idam dari kota Buraidah Qasim, Saudi Arabia, dan Ustadz Eko dari kota Riyadh. Kami ucapkan terima kasih banyak. Hari ini saya pribadi banyak belajar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini tanda bahwasanya kita semua betul-betul bersemangat untuk menyambut bulan yang begitu mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita supaya kita bersua dengan Ramadan dan seluruh hiruk-pikuk kegembiraan di dalamnya. Baik, sebelum saya tutup, saya umumkan 3 orang pemenang yang telah berhasil menjawab kuis kita dengan benar dan cepat. Yang pertama, akun bernama Bintu Hasbi untuk kuis yang pertama. Kuis yang kedua, akun bernama Camda Nur. Dan untuk kuis yang ketiga, akun bernama Siti Rahmadania Syamsuddin. Demikian, kita telah tiba di penghujung acara. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu kegiatan ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi semua pemirsa yang telah bergabung, yang telah share, yang telah tag saudaranya, telah memberikan pertanyaan dan komentar, dan memberikan jawaban pada kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.